Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana membuat daftar pustaka ya. Daftar pustaka sumbernya bisa kita ambil dari buku atau jurnal atau konferen atau literatur yang lain ya. Langkah pertama dalam pembuatan daftar pustaka, kita masuk di menu reference. Menu reference. Ya. Kalau sudah, selanjutnya kita menghimpun sumbernya satu persatu. Yang pertama, pada menu reference, pilih menu manage source. Manage source. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus dulu karena ini bawaan yang lama ya. Yang pertama, ini kita belum punya daftar pustaka apa-apa, belum punya sumber apa-apa. Silahkan untuk membuat daftar pustaka, menghimpun sumbernya, kita klik new. Nah, seperti ini. Kalau sudah, pada menu pembuatan source manager ini untuk daftar pustaka, bisa kita pilih type of source, tipe dari sumbernya. Ada book section, bagian dari buku, ada jurnal artikel ya, ada conference, ada artikel in a periodical ya. Yang biasanya kita gunakan adalah book sama jurnal. Misalkan yang pertama kita pilih book, dari buku, klik book saja ya. Untuk yang kedua, tahap menginputkan author. Author itu pengarang, bisa dipilih edit ya. Ada 3 kolom di sini. Ada last, itu nama terakhir. Nama terakhir ya. Misalkan namanya adalah Iqbal Ika Rahmawan, berarti nama terakhirnya adalah Rahmawan ya. First name-nya adalah Iqbal. Middle-nya adalah Ika. Jadi Iqbal Ika Rahmawan, first name-nya Iqbal, middle-nya Ika, last name-nya adalah Rahmawan. Bagaimana kalau hanya satu kata saja pada nama? Misalkan ya, misalkan namanya Budi, ya berarti kita masukkan di first saja, di first name saja. Bagaimana kalau dua kata, misalkan Budi Setiawan, berarti hanya first name-nya Budi, last name-nya adalah Setiawan, middle-nya tidak usah dikasih. Kalau ini sudah paham penginputan nama, kita klik add. Nah, seperti ini ya. Sudah. Bisa memungkinkan juga dalam satu buku itu ada 2 pengarang. Ada 2 pengarang ya. Bisa dimungkinkan ada 2 pengarang ya. Maka tadi pilih ini inputkan lagi, misalkan first name-nya namanya Afan ya. Afan, middle-nya Khairul, Afan Khairul, last name-nya Umam ya. Afan Khairul Umam, di add saja. Nah, seperti ini ya. Kalau ada satu nama lagi, ditambahkan lagi, tidak masalah. Misalkan hanya ada 2 nama, oke kalau sudah. Selanjutnya adalah ini corporate author, dikosongin aja. Titelnya misalkan ya, judul bukunya misalkan sistem informasi. Year-nya ini tahun terbit 2020. Terbit di kota mana? Di kota Semarang. Ya. Publishernya, penerbitnya adalah PT Sukses Makmur misalkan ya.
Nah, ini di bawahnya ini ada show all bibliography feed, artinya lebih lanjut kolom-kolom dalam bibliografi. Nah, di sini ada state provinsinya, ada region ya, ada editor, seterusnya ya, ada page. Nah, tapi biasanya kalau buku cukup author, title atau judul, tahun, ya, kota, dan publisher saja. Sudah itu cukup. Kalau sudah di OK saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Misalkan itu tadi dari jenis buku, Selanjutnya kita buat satu daftar. Saya tambahkan satu daftar sumber daftar pustaka lagi, new lagi. Bukan dari buku, tapi dari artikel jurnal ya, karena kalau skripsi biasanya kalau tidak pakai buku adalah artikel jurnal. Nah, autornya misalkan edit, namanya misalkan Muhammad Rafi Alfian misalkan ya, Muhammad ya, Rafi Alfian ya. Oke, add saja ya. Misalkan ada nama lain sebagai second name, nama kedua tambahkan lagi seperti konsep kita pada pembuatan sumber buku tadi. Oke saja, satu dulu. Sudah. Corporate-nya dikosongi aja. Titelnya misalkan, jurnalnya misalkan ya. Misalkan sistem informasi manajemen stok barang misalkan ya, stok barang pada PT KLM misalkan ya. Jurnal name ini kalau pada jurnal adalah nama jurnal tempat kita memasang artikel kita. Misalkan jurnal sistem informasi terbarukan misalkan ya, terbarukan. Year-nya adalah tahun jurnal tersebut publish, misalkan 2019. Page-nya, kalau jurnal itu biasanya ada halaman juga. Jurnal kalian misalkan sudah terbit, itu ada di halaman berapa sampai berapa. Misalkan halaman 10 sampai dengan 15. Jurnal itu biasanya pendek ya. Ada yang 5 halaman, ada sampai 8 halaman, seperti itu. Kalau sudah, coba ini diklik, ada apa lagi? Kotanya misalkan ya, Semarang. Nah, monthnya, kalau jurnal itu ada bulan terbit, misalkan Desember. Nah, Desember ya, hari tidak usah lah, base-nya ini. Publishernya, publish itu penerbit jurnalnya. Kalau tadi nama jurnal, ini publish jurnalnya. Misalkan Universitas Baru Indonesia misalkan, Universitas Baru Indonesia. Nah, volnya itu adalah volume jurnal 5 misalkan ya, seperti itu. Terus standard number ini ISBN-nya misalkan ya, biasanya jurnal ada ISBN yang sudah terakreditasi. Oke, sudah itu saja. Misalnya ada URL tambahi doi ini kaitan jurnal juga, tambahkan ya, bisa. Oke, ini saja misalkan ya. Oke, kalau sudah di oke, kita sudah mempunyai 2. Di posisi kiri ini adalah sumber-sumber yang kita punyai, sedangkan di posisi kanan ini adalah daftar saat ini yang akan kita pakai jurnal. Misalkan kita sudah punya 20 sumber, sedangkan yang kita pakai 10, kita pilih saja
ya kita pilih saja, diklik, nanti dimasukkan ke posisi kanan ya. Kalau sudah, ini sudah, di close saja. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Ini selanjutnya bagaimana melihat hasil. Di bawah biasanya ada daftar pustaka ya, daftar pustaka. Caranya reference, sudah. Reference. Di bawahnya manage, ini ada style, ada bibliografi. Diklik saja bibliografi. Nah, mau bentuk yang mana? Nah, misalkan yang pertama saja. Nah, akan muncul seperti ini yang sudah kita inputkan ya. Ini ada Rahmawan II, berarti tadi Rahmawan Iqbal Ika Rahmawan ya. Standar baku jurnal. Bibliografinya kita ubah dengan tulisan misalkan daftar pustaka. Nah, seperti ini. Oke, nah ini jadilah daftar pustaka. Silahkan nanti Anda coba. Tadi baru ada 2, tambahkan misalkan 2 lagi atau 3. Karena di sini ada, nanti rencananya kita akan mengambil sumber-sumber dari daftar pustaka ya, ini yang saya tandai dengan merah ini ya. Jadi nanti di daftar pustakanya tambahkan 2 atau 3 sumber lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau daftar pustakanya udah jadi, bagaimana sekarang kita menempelkan sumber pada bagian kalimat tertentu pada dokumen kita. Yang menempelkannya bagaimana? Misalkan daftar pustaka 1. Nah, ini ya, ini berisi atau mengambil dari sumber yang pertama. Caranya adalah kita adil dulu tulisan tadi. Reference, pilih insert citation. Nah, ini tadi karena kita baru punya 2 sumber, pilih sumber yang cocok untuk kita letakkan sebagai kalimat ini ya, sumbernya nomor 1 misalkan seperti ini. Insert citation sudah, misalkan yang pertama ini Rahmawan Iqbal Ika. Nah, seperti ini. Ini jangan dibuat manual, otomatis kalau sudah dia mengadopsi dari daftar pustaka tadi, ketika diklik, nah, akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini tandanya ya. Sudah muncul. Selanjutnya yang kedua daftar pustaka 2. Daftar pustaka 2. Kita ngambil dari insert citation. Nah, misalkan kita ambil dari Alfian. Nah, seperti ini. Nah, kita klik. Nah, ini yang tidak manual pembuatannya, berhasilnya seperti ini hasilnya ya. Daftar pustaka 3. Nah, makanya saya tadi mensarankan inputan lebih dari 2 sumber daftar pustaka. Ini hanya contoh saja ya. Daftar pustaka 3 kita ambil dari sembarang dulu ya. Yang penting tekniknya kita sudah paham dulu. Daftar pustaka 4 kita masukkan juga di sini. Nah, seperti ini. Terus ini daftar pustaka 5. Nah, ini hanya ada 2. Kalau misalkan lebih dari 2 tadi bisa variatif ya. Nah, contohnya itu saja. Nah, ini sudah daftar pustaka dan insert citation-nya pada tiap-tiap kalimat yang kita tempeli sumber daftar pustaka sudah jadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah untuk diaplikasikan. Silahkan bisa dicoba dari dokumen di atas tadi. Nah, sebelumnya sudah disusun daftar isi. Kalau ada pertanyaan, misalkan kesulitan, nanti bisa lewat chat, pertanyaan lewat chat ya, atau lewat WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.